Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Avertebrata Air kelas M01 akan mempresentasikan tentang penugasan kelompok kami mengenai nematoda dan marine worms dengan dosen pengampu Dr. Yuni Kilawati, SPI, MSI. Berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok 2. Yang pertama ada Widya Hoirinisa, kedua ada Eka Putri Rahayu, ketiga ada Safira Putri, keempat ada Alfira Rizky, kelima ada Adinda Fitria, keenam ada saya sendiri atau Jumratul Aisyah, ketujuh ada Erma Noviana, 8 Alfian Nur Wahid, 9 Daru Habib Mulklis, 10 Ana Kartika Sofia Abdillah Fatani, 11 Adlin Dianita Bertarigan, 12 Melinda Nahwa Firdausi, 13 Cynthia Subagio, dan 14 Diah Ayu Kartikasari. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai nematoda. Nematoda merupakan anggota filum Nemathelmintes, berasal dari bahasa Yunani, nema yang artinya benang dan oidos yang artinya bentuk. Nematoda adalah cacing gilik atau cacing kelak. Morfologi atau anatomi nematoda yang pertama, tubuhnya simetris bilateral, memanjang, dan umumnya meruncing di kedua ujungnya. Yang kedua, silindris atau gilik dan tidak bersegmen. Yang ketiga, jenis kelamin terpisah di sebagian besar spesies, tetapi beberapa hermaprodit atau memiliki organ reproduksi jantan dan betina pada individu yang sama. Yang keempat, berukuran sangat kecil, yaitu antara 300 sampai 1000 mikron, dan panjangnya mencapai 4 mm dan lebar 15 sampai 35 mikron. Selanjutnya ada karakteristik nematoda. Nematoda bentuknya bulat memanjang atau gilik dan tidak bersegmen. Nematoda merupakan hewan tripoblastik dan pseudocelomata atau berongga tubuh semu. Panjang nematoda ini mulai dari 2 mm hingga 1 meter. Nematoda merupakan hewan multiseluler Avertebrata. Ukuran cacing betina lebih besar daripada cacing jantan. Tubuhnya dilapisi kutikula yang berfungsi untuk melindungi diri. Kemudian, nematoda ini hidup parasit di dalam tubuh makhluk hidup lain. Nematoda yang ditemukan pada manusia terdapat pada organ usus, jaringan, dan sistem peredaran darah. Selanjutnya ada habitat nematoda. Nematoda hidup bebas di alam dengan daerah penyebarannya luas, mulai dari daerah kutub yang dingin, padang pasir, hingga ke laut yang dalam. Nematoda sangat mudah ditemukan di laut, air tawar, air payau, dan tanah. Nematoda ini hidup bebas dengan memakan sampah organik, bangkai kotoran hewan, tanaman yang membusuk, ganggang jamur, dan hewan kecil lainnya. Namun, banyak juga nematoda yang hidup parasit pada hewan, manusia, bahkan tumbuhan. Nematoda yang hidup berparasit pada manusia ditemukan di sejumlah organ, seperti anus, usus halus, paru-paru, mata, pembuluh darah, serta pembuluh limfa. Selanjutnya itu sistem saraf. Saraf nematoda berada di sepanjang tubuhnya pada permukaan dorsal, ventral, dan lateral. Sistem saraf adalah tempat satu-satunya pada tubuh cacing gilik yang memiliki silia. Silia-silia tersebut semuanya non-motil dan memiliki fungsi sensorik. Pada ujung anterior, saraf-saraf tersebut bercabang-cabang dan membentuk saraf padat berbentuk cincin yang mengelilingi faring. Sistem reproduksi. Dalam filum nematoda, reproduksi selalu dilakukan secara seksual. Jantan ditandai dengan ekor berbentuk kait berukuran lebih kecil dari betina. Alat reproduksi jantan terdiri atas testis, rongga vesika, seminalis, dan sebuah lubang kelamin. Alat reproduksi betina terdiri atas ovarium, reseptakulum, seminalis, uterus, vagina, dan vulva. Sistem reproduksi cacing betina terdiri dari 1 atau 2 gulung tubulus yang menyatu, membentuk suatu vagina yang bermuara, keluar melewati vulva. Vulva biasanya terletak di bagian anterior tubuh. Sistem pencernaan. Kebanyakan nematoda yang hidup bebas karnivora dan memakan metazoa kecil, termasuk jenis nematoda yang lain.
Pada spesies karnivor, cacing ini dapat memiliki alat pencabik yang bernama stylet. Stylet ini digunakan untuk menusuk mangsanya. Pada spesies yang lain, stylet dapat berongga dan digunakan untuk menghisap cairan dari tanaman dan hewan. Baik, selanjutnya yaitu terdapat sistem pernapasan. Nah, nematoda sendiri tidak mempunyai organ pernapasan yang spesial. Adapun respirasi dilakukan secara anaerob. Energi diperoleh dengan cara mengubah glikogen menjadi karbon dioksida dan asam lemak yang diekskresikan melalui kutikula. Selanjutnya, hemoglobin terjadi pada cairan perivisceral yang mana beberapa parasitik nematoda terbentuk dengan terang oleh organisme dari sifat yang berbeda dan respirasi ini terjadi pada dinding tubuh serta cairan perivisceral. Selanjutnya yaitu peranan nematoda. Nah, pada umumnya nematoda ini memiliki peran yang merugikan karena hidupnya yang secara parasit dan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Misalnya, ada spesies Globodera rostosiensis yang menjadi parasit pada tanaman kentang dan tomat dan sebagai vektor dari virus pada tanaman pertanian. Selanjutnya yaitu ada Rhodopolus similis dan Melodogyn incognita, yang mana spesies ini merupakan nematoda yang paling merusak dan merupakan penyebab utama penyakit kuning pada tanaman lada. Nah, ada juga Pratylensus branchiurus, dapat menurunkan kadar minyak dan kandungan klorofil pada tanaman nilam. Dan berikut merupakan gambar dari spesies nematoda yang merugikan, yaitu ada Globodera rostosiensis, Rhodopolus similis, Melodogyn incognita, dan Pratylensus branchiurus. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya kita akan membahas Echiura. Definisi dari Echiura. Echiura berasal dari kata Latin yaitu echis yang artinya mirip sendok. Itu menurut Barnes pada tahun 1994. Echiura atau cacing sendok merupakan binatang yang memiliki belalai yang pada umumnya tidak dapat ditarik namun dapat digulung menjadi berbentuk sendok untuk diberi makan. Echiura atau cacing sendok disebut sebagai binatang turunan dari Annelida yang kehilangan segmentasi sekundernya. Yang selanjutnya adalah habitat dan klasifikasi dari Echiura. Habitat dari Echiura. Echiura hidup di dasar substrat, terutama di pantai ataupun di laut dalam. Di laut, Echiuria memiliki sekitar 150 spesies. Klasifikasi dari Echiura. Cacing sendok sebelumnya dihubungkan dengan cacing kacang. Terdapat ahli yang mengklasifikasikan bahwa Echiura itu termasuk ke dalam filum Annelida. Terdapat studi yang menunjukkan bahwa cacing sendok dan Annelida memiliki nenek moyang yang sama. Morfologi dan anatomi dari Echiura. Echiura memiliki bentuk tubuh yang bulat dan memanjang. Echiura sendiri memiliki proboscis seperti sendok yang panjang proboscisnya bervariasi, tapi pada umumnya berukuran sekitar 101,5 meter. Ukuran tubuhnya bervariasi, dapat mencapai ukuran sekitar 50 cm. Pada ujung anteriornya terdapat belalai yang berotot yang di dalamnya berisi otak hewan. Mulut Echiura terletak pada dasar belalai. Biasanya terdapat satu pasang satae di belakang mulut dan satu atau dua lingkaran satae di sekitar anus. Echiura juga memiliki segmen pada fase larva, namun pada fase dewasa, Echiura tidak memiliki segmen. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari Echiura. Yang pertama, Echiura memiliki bentuk tubuh silinder atau bulat memanjang. Kedua, Echiura memakan detritus. Ketiga, Echiura memiliki proboscis yang melebar seperti sendok dan memiliki setae. Adapun siklus hidup dari Echiura yang diawali dengan telur, kemudian larva trochopor atau meroplankton, kemudian Echiura muda dan Echiura dewasa. Kemudian berikutnya adalah sistem pernafasan, pencernaan, dan peredaran darah.
Yang pertama, Echiora tidak memiliki organ pernapasan. Kedua, sistem pencernaan dimulai dari mulut yang terletak di proboscis. Esofagus tersambung dengan faring, di beberapa spesies terdapat lambung, lalu dibawa ke intestin, lalu menuju ke anus. Seperti mulut, esofagus, faring, lambung, intestin, rektum, sampai anus. Kemudian sistem peredaran darahnya tertutup kecuali uresis, dan darah biasanya tidak berwarna dan mengandung amoebosit. Nah, berikutnya adalah sistem reproduksi dari Echiora. Reproduksi alat kelamin jantan dan betina terpisah atau uniseksual. Diosis atau fertilisasi eksternal di air laut, kecuali Bonellia telur dibuahi di Nephridea. Gamet diproduksi di peritoneum di bagian posterior tubuh. Bonellia viridis memiliki ciri khas seksual dimorfism adalah betina panjang sepanjang 1 meter dan jantan sepanjang 1-3 mm. Kemudian larva trophosor free swimming. Berikutnya adalah manfaat dari Echiora. Yang pertama yaitu cacing ini biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang Korea sebagai makanan sehari-hari yang bernama gaebul. Makanan ini hampir mirip dengan sashimi di Jepang, seperti sashimi pada umumnya. Agar makin nikmat, gaebul disajikan bersama kecap asin atau minyak wijen. Kemudian sebagai umpan untuk memancing ikan atau Ursus unencetus. Selain itu, cacing ini juga bermanfaat bagi sumber daya perairan, dapat membantu difusi oksigen dalam sedimen. Dan umumnya sebagai detritus feeding, ada juga yang jenis suspension feeding. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang sipuncula. Yang pertama yaitu ada definisi dari sipuncula. Nah, sipuncula merupakan hewan sedentari yang artinya hewan ini merupakan hewan yang hidup menetap dan tidak berkeliaran. Nah, sipuncula ini disebut dengan piannet worm karena bentuk tubuhnya yang menyerupai cacing tanah. Sipuncula hidup sebagai bentos laut dari daerah pasang surut sampai kedalaman 4.600 meter. Selanjutnya, yaitu ada morfologi dari sipuncula, di mana morfologi yang pertama yaitu bentuk tubuhnya seperti labu, panjang, dan langsing. Yang kedua, yaitu bagian badan lebih gemuk dibandingkan dengan bagian posterior. Yang ketiga, dinding tubuh sangat tipis. Dan yang keempat, yaitu bentuk seperti kacang sehingga disebut dengan piannet worm. Yang kelima, yaitu warna tubuh sipuncula ini umumnya berwarna putih kecoklatan. Ukuran panjang tubuh umumnya mencapai 18-36 cm. Adapun warna tubuh ditentukan atau tergantung oleh faktor lingkungan. Oke, selanjutnya yaitu ada klasifikasi dan habitat dari sipuncula. Yang pertama itu akan membahas tentang klasifikasi. Berdasarkan panjang relatif introvert terhadap badan, bentuk mulut, tentakel, dan naural organnya. Yang pertama, Sippunculus dan Dendrostomum memiliki introvert lebih pendek dari badannya. Yang kedua, Phascolion memiliki introvert lebih panjang dari badannya. Yang kedua, yaitu tentang habitat dari Sippunculus. Yang pertama, habitat dari Sippunculus yaitu tinggal di substrat lumpur dan pasir. Yang kedua, terkadang hewan ini tinggal dalam cangkang siput. Oke, selanjutnya yaitu tentang reproduksi dari sipuncula, di mana Spincula dioecious atau pembuahan di luar. Telur dan sperma dikeluarkan melalui Metanephridia dan stadia Trophophore berenang bebas 1 hari sampai 1 bulan. Kemudian mengalami metamorfosa menjadi cacing muda dan turun ke dasar laut. Selanjutnya adalah sistem pencernaan pada sipuncula. Sipuncula sebagai deposit feeder memakan apapun butiran makanan yang mengendap pada dasar perairan dengan tentakel yang bersilia. Beberapa spesies sipuncula menelan substrat sambil menggali dan mencerna mikroorganisme yang terkandung di dalamnya. Mulut berhubungan dengan esofagus, kemudian usus yang memanjang dan melipat di ujung posterior menuju ke anterior dalam bentuk melilin seperti bekas. Anus terletak di ujung anterior badan di bagian dorsal. Selanjutnya yaitu sistem respirasi dan sistem ekskresi.
pada spinkula tidak mempunyai sistem pembuluh darah maupun organ pernapasan. Kemudian cairan silom atau selomic fluid fungsi mengedarkan darah yang mengandung hemeritrin. Kemudian sistem ekskresi spinkula terdiri dari sepasang nephridia berbentuk kantung besar. Otak berada di ujung anterior esofagus. Kemudian yang terakhir, alat indera banyak dijumpai pada ujung anterior introvert, pada Pascalion, dan beberapa jenis memiliki nuka organ atau sebagai chemoreseptor. Kemudian peranan spinkula yaitu peranan pada di ekosistem laut dan estuaria relatif kurang jika dibandingkan dengan cacing laut Polychaeta karena sebagai bioindikator pencemaran dan pakan alami ikan. Kemudian spinkula pada di daerah tertentu dapat dijadikan bahan pangan alternatif karena sebagai sumber protein pengganti ikan. Yang selanjutnya yaitu Nemertea atau disebut juga dengan Rhynchocoela. Nemertea adalah filum dari hewan invertebrata dengan mayoritas spesiesnya hidup di daerah laut. Filum ini tidak bersegmen dan berukuran panjang serta tipis. Rhynchocoela atau Nemertea adalah hewan yang memiliki proboscis dan terkenal dengan sebutan ribbon worms. Rhynchocoela ini memiliki proboscis yaitu semacam belalai yang dapat dijulurkan untuk menangkap mangsa. Disebut ribbon worms karena spesiesnya ada yang panjangnya mencapai 100 kaki atau hingga 33 meter seperti Linnaeus longissimus di samping. Namun ada pula yang panjangnya hanya 0,5 cm. Contohnya yaitu Dinonemertes investigatoris. Kemudian ada habitat dari Nemertea atau Rhynchocoela. Rhynchocoela atau Nemertea hidup di laut, terdapat di pantai, di bawah terumbu karang dan rumput laut. Rhynchocoela rata-rata hidup pada perairan yang airnya bersih dan segar. Potamonemertes dan Diconemertes merupakan contoh Rhynchocoela yang habitatnya di air yang bersih. Kemudian ciri-ciri dari Nemertea. Nemertea berkembang biak secara hermafrodit dan sebagian besar melakukan fertilisasi internal. Bentuk tubuh Nemertea panjangnya yaitu sekitar 2 cm hingga 2 meter dan tidak beruas. Nemertea berwarna merah, jingga, kuning, hijau, dan ada juga yang bergaris-garis. Saluran pencernaan Nemertea lengkap dan memiliki peredaran darah yang tertutup. Rhynchocoela apabila diganggu akan memotong sebagian tubuhnya, di mana bagian anteriornya melakukan regenerasi dan bagian proboscis yang putus dapat hidup kembali. Rhynchocoela memiliki sistem pencernaan yang lengkap, terdiri atas mulut di anterior yang berhubungan dengan usus yang lurus sepanjang badan dan anus sepanjang posterior. Di belakang mulut terdapat kerongkongan, kemudian perut, lalu usus hingga anus. Semua Rhynchocoela adalah karnivora yang terutama memakan cacing Annelida, moluska, dan krustacea kecil, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Rhynchocoela tidak memiliki organ atau jaringan khusus yang digunakan untuk berespirasi. Kemudian, Rhynchocoela tidak memiliki organ atau jaringan khusus yang digunakan untuk berespirasi. Mereka berdifusi melalui permukaan tubuh. Rhynchocoela tidak memiliki pertahanan diri tetapi memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi. Selain itu, Rhynchocoela juga memiliki proboscis yang dapat mengeluarkan racun. Rhynchocoela memiliki suatu dinding tubuh yang berotot yang terdiri dari otot melingkar dan otot membujur. Otot Rhynchocoela digunakan untuk menggerakkan tubuhnya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Pogonopor atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Pogonopora. Pogonopora berasal dari bahasa Yunani, pogon yang berarti jenggot dan pora yang artinya bantalan. Nama tersebut diambil berdasarkan fakta bahwa spesies tersebut mempunyai banyak tentakel di bagian ujung anterior. Adapun untuk ciri-cirinya, mempunyai tubuh simetri bilateral dengan panjang ratusan kali lipat dari lebarnya. Kemudian tubuh terdiri atas beberapa segmen, yaitu segmen pertama terdiri atas lobus kepala dan tentakel dengan kanal. Yang kedua
ada deretan lempeng kutikula atau sayap vestimental dengan banyak kelenjar multiseluler, dan yang terakhir merupakan bagian metasom atau batang yang terdiri atas perut dan punggung yang mempunyai struktur yang kompleks. Kemudian, Pogonopora hidup dalam sebuah tabung yang terbuat dari protein dan kitin yang mereka keluarkan. Sedangkan untuk organisme dewasa, tidak mempunyai sistem pencernaan sehingga tidak dapat mencerna makanannya secara mandiri. Untuk habitatnya, Pogonopora hidup di dasar laut dengan kedalaman 200 sampai 4.000 meter pada sedimen yang tereduksi, bagian tabung yang berada di atas air beroksigen, dan kayu yang membusuk pada rembesan vulkanik di dasar laut. Sistem reproduksinya, Pogonopora mempunyai jenis kelamin yang terpisah, tetapi tidak ada perbedaan yang jelas dan signifikan untuk membedakan antara spesies jantan dan betina. Fertilisasi dapat dilakukan secara internal maupun eksternal, di mana internal dilakukan di dalam tubuh Pogonopora betina, sedangkan eksternal akan dilakukan di air. Beberapa spesies Pogonopora akan mengerami telurnya dalam tabung. Kemudian hasil fertilisasi akan berkembang menjadi larva atau juvenil yang akan hidup langsung di air laut. Sistem ekskresi dan sirkulasi. Spesies pada Pogonopora memiliki sistem ekskresi tipe protonephridium dengan pori ekskretoris yang terletak di bagian anterior tubuh di sisi dorsal dan ventrolateral. Sistem sirkulasi peredaran darah tipe tertutup dengan jantung dorsal, dan beberapa spesies mempunyai jantung yang ditutup dalam kantung selom atau perikardium. Sistem sirkulasi ini juga dilengkapi dengan pinules, yaitu sel-sel yang terpisah di epitel tentakel untuk pengangkutan zat-zat yang dibutuhkan oleh spesies Pogonopora. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai filum Vestimentifera. Vestimentifera merupakan cacing tersegmentasi yang memiliki anatomi tidak biasa. Keberadaannya tersebar luas dan melimpah di lubang hidrotermal dan rembesan hidrokarbon. Bagian tubuh dari filum Vestimentifera diantaranya obturaculum yang terdapat silia, kemudian vestimentum, terdapat silia, papila, otak, dan juga organ ekskresi. Kemudian ada trang yang bersimbiosis dengan bakteri. Di bagian ini juga terdapat organ reproduksi, granula yang mengandung glikogen dan logam, dan juga terdapat coeloms. Selanjutnya adalah opistosoma bersegmen, jumlah segmennya 2-100 segmen, dan yang terakhir adalah tube of kitin. Adapun karakteristik dari filum Vestimentifera seperti memiliki anatomi tidak biasa, bentuk tubuh memanjang silinder, kemudian ditemukan hidup dalam tabung, hidup di dasar laut dalam, kemudian bersimbiosis untuk mendapat makanan, dan juga beberapa memiliki jenis kelamin terpisah dengan gamet. Vestimentifera menggunakan bagian tubuhnya yang berwarna merah untuk bernafas dengan cara mengikat partikel oksigen. Nah, jadi yang berwarna merah ini banyak mengandung hemoglobin sehingga bisa mengikat partikel oksigen. Jenis cacing ini tidak memiliki mulut, mata, dan juga rongga perut. Biasanya jenis cacing ini melakukan simbiosis mutualisme dengan bakteri yang terdapat pada tubuh cacing raksasa untuk mendapatkan makanan. Selanjutnya adalah reproduksi dari Vestimentifera. Betina akan melepaskan sel telur, kemudian jantan akan melepaskan sel sperma ke laut lepas. Jika sel telur dan sel sperma bertemu akan berkembang menjadi larva cacing. Kemudian apabila sudah menemukan lokasi di sekitar cerobong bawah laut yang cocok, larva cacing akan menempel ke bawah laut, kemudian membuat tabung untuk bersarang dan menghabiskan sisa hidupnya dalam fase hidup menetap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Filum yang keenam ada Bryozoa. Bryozoa ini didefinisikan sebagai sekumpulan hewan yang berukuran mikroskopis sekitar 0,5 sampai 1 mm yang hidup berkoloni di perairan. Bryozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu bryon yang berarti lumut dan zoon yang artinya hewan, sehingga Bryozoa dikatakan sebagai sekumpulan hewan yang menyerupai lumut. Filum Bryozoa ini dinamakan juga sebagai Polyzoa atau Ectoprocta. Polyzoa merupakan istilah bagi individu hewan yang berukuran kecil atau mikroskopis, sedangkan Ectoprocta berasal dari kata ecto yang berarti di luar dan praktos yang berarti anus. Maksudnya anus terletak di luar opopor.
Lopopor ini adalah lipatan dinding tubuh dan kaliks yang mengelilingi mulut dan mengandung tentakel yang bersilia. Fungsinya untuk pengambilan makanan. Briozoa hidup berkoloni dan tidak bertangkai, dapat ditemukan di laut dan beberapa jenis dapat ditemukan di perairan dangkal yang subur dan jernih, dengan menempel pada batuan, benda atau tumbuhan lain yang berada di perairan. Beberapa jenis mengeluarkan benda berkapur seperti batu karang. Pada sebagian besar spesies koloni terbungkus dalam eksoskeleton keras berpori. Briozoa memiliki lopopor yang menjulur melalui pori-pori tersebut. Beberapa spesies merupakan pembangun terumbu karang yang penting. Lalu klasifikasi dari briozoa. Berdasarkan lopopor, briozoa dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama ada Phylactolaemata. Ciri-cirinya lopopor berbentuk tapal kuda, memiliki epistoma, dinding tubuhnya berotot, koloninya monomorfik, terdapat di air tawar, tidak ada zooid polymorphism, tidak ada proses pengerasan kapur, dan menghasilkan statoblast. Kelas ini hanya terdiri dari satu ordo, yakni ordo Plamatellina. Contohnya Plumatella, Lopopus crystallinus. Lalu yang kedua ada Gymnolaemata. Ciri-cirinya yang pertama lopopor berbentuk lingkaran, tidak ada epistoma, dinding tubuh tidak berotot, koloni molimorfik, zoosia kompleksnya berbentuk silindris, lebih dari 3.000 spesiesnya hidup, yang terbanyak ada di laut. Lalu banyak spesies dari Gymnolaemata adalah spesies fosil. Nah, Gymnolaemata ini dibagi menjadi 2 ordo. Yang pertama ada ordo Ctenomata, yang dengan ciri-ciri zoosia seperti agar-agar, kitin atau membran, lalu diameter officernya sama dengan diameter zoosium. Koloninya berbentuk lapisan tipis pada batu, cangkang moluska atau ganggang. Contoh dari ordo Ctenomata yaitu Paludicella dan Alcyonidium. Lalu yang kedua ada ordo Ceylostomata. Ciri-cirinya zoosia dari zat tanduk atau kapur, berbentuk kotak dan mempunyai apicularia. Yang ketiga mempunyai operculum dan bentuk koloninya berumbai-umbai. Contohnya ada bugula dan membranipora. Lalu yang ketiga ada Stenolaemata. Ciri-cirinya lopopor berbentuk gelang, lalu bentuk zoozium seperti tabung atau pipa yang terbuka di bagian ujungnya, lalu dinding zoosia berkapur dan menyatu sama lain, orifisinya bundar, lalu telur dierami dalam ofisial yang besar, dan terdiri dari 900 spesies hidup yang ada di laut. Nah, dari ketiga ordo yaitu Stenolaemata memiliki ordo yang paling banyak, yaitu yang pertama ada ordo Cyclostomata atau Tubulipora, yang kedua ada ordo Christopora, yang ketiga ada ordo Cryptostomata, lalu ordo Stomatopora, lalu ordo Treospostomata, dan yang terakhir ada ordo Fenestrata. Gambar di samping merupakan contoh gambar dari Stenolaemata yaitu Crisia spp. Morfologi dari briozoa. Masing-masing individu hidup polipid terdapat dalam zoosium dengan ukuran 1-3 mm. Zoosium ini adalah selubung benda mati atau non-living envelopment dari zat kitin atau lapisan tebal kalsium karbonat yang tertutup kitin. Bentuk dari zoosium seperti kotak, jambang, atau pembuluh. Beberapa jenis laut polimorfik mempunyai autozoid dan heterozoid. Heterozoid ini terdiri dari tangkai, akar, avicularium, fibraculum, dan oviscel. Ini merupakan gambar morfologi dari briozoa. Lopopor ada di kiri ini, lopopor yang mengelilingi. Lalu anatomi dari briozoa. Briozoa rongga tubuhnya tumbuh sudah sempurna, namun tidak memiliki sistem peredaran darah, organ pernapasan, maupun sistem ekskresi. Briozoa memiliki saraf ganglion di antara mulut dan anus. Mulutnya ditumbuhi oleh tentakel, lalu traktus digestivusnya berbentuk U, anus terletak dekat mulut, dan individu terbungkus dalam zoosium. Istilah kistid dalam briozoa yaitu rangka luar dan dinding tubuh. Lalu istilah polipid untuk menyatakan isi zooid dalam dinding tubuh yaitu lopopor, saluran pencernaan, otot, dan organ lain. Lalu ada sistem pencernaan. Proses pencernaan makanan pada briozoa dilakukan dengan proses yang sama dengan hewan lain,
yakni pertama kali makanan diambil oleh tentakel, lalu dimasukkan ke dalam mulut yang kemudian melewati paring, lalu dicerna di dalam lambung kemudian melalui usus. Pada usus terjadi penyerapan bahan makanan yang sudah dicerna oleh lambung. Lalu sistem ekskresinya. Briozoa memiliki proses ekskresi yang sama juga seperti hewan yang lain, yakni hasil pencernaan yang sudah tidak dapat digunakan akan dikeluarkan melalui saluran yang disebut anus. Pada briozoa, anus terletak di luar opopor. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa briozoa bisa disebut juga sebagai ektoprokta. Lalu sistem reproduksi. Briozoa melakukan sistem reproduksi dengan dua cara. Yang pertama ada seksual dan aseksual. Yang seksual dilakukan di luar tubuh, yaitu dengan cara sperma dikeluarkan, kemudian sel telur. Kadangkala briozoa bersifat protandri. Testis terletak di bagian funiculus, ovaria pada bagian lopopor. Beberapa spesies laut dapat mengerami telurnya, misalnya dalam saluran pencernaan yang mengalami degenerasi atau lewat ovisel. Yang kedua ada seksual, dilakukan dengan pertunasan. Briozoa dapat menghasilkan statoblast pada bagian funiculus. Struktur dan bentuk statoblast dapat digunakan untuk mengidentifikasi genus dan spesies dari briozoa. Lalu ada pertahanan diri. Briozoa termasuk organisme yang memiliki warna mencolok dan tak memiliki duri serta tak dilindungi oleh cangkang sebagai penutup, sehingga rawan terhadap predator. Maka secara alamiah, organisme ini mengembangkan suatu mekanisme pertahanan diri dengan memproduksi senyawa aktif yang membuat predator menjauhinya. Invertebrata laut yang mempunyai struktur pergerakan fisik lebih terbatas dibanding dengan vertebrata laut mampu mengembangkan sistem pertahanan diri dengan memproduksi senyawa kimia atau chemical defense. Senyawa ini berguna untuk mencegah dan mempertahankan diri dari serangan predator, media kompetisi, mencegah infeksi bakteri, membantu proses reproduksi, dan mencegah sengatan sinar ultraviolet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan filum dari Brachiopoda. Menurut definisi, Brachiopoda merupakan kelas Bivalvia yang berkembang pada masa Kambrian yang tengah hidup sampai saat ini, yaitu termasuk bagian inti organisme bentos pada masa Paleozoikum. Brachiopoda berasal dari bahasa Latin, yaitu brachium, yang memiliki arti lengan atau arm, dan poda memiliki arti kaki atau foot. Brachiopoda merupakan suatu kesatuan tubuh yang berperan sebagai kaki dan lengan atau binatang yang tangannya berperan sebagai kaki. Brachiopoda juga merupakan filum kecil dari bentik invertebrates. Selanjutnya, klasifikasi dari Brachiopoda, Kingdom Animalia, filum Brachiopoda, subfilum Invertebrata, kelas Inarticulata, ordo Lingulida, famili Lingulidae, genus Lingula, dan spesies Lingula unguis. Untuk morfologinya, ukuran cangkang kerang lentera sekitar 0,5 cm sampai 8 cm sesuai jenisnya. Dalam bentuk fosil memiliki ukuran cangkang lebih besar. Bagian utama dari tubuhnya berisi viscera yang berada di separuh belakang dari cangkangnya. Pada pinggiran setiap lengan terdapat 2 baris tentakel yang dipenuhi oleh bulu getar. Dan terakhir, artikulata cangkang dihubungkan pada gigi dan syoket yang ditinggalkan oleh otot. Untuk anatominya, mempunyai cangkang dari zat tanduk, terdapat 2 tangkup tetapi tidak berengsel, lalu terdiri dari kerangka keras dari bahan kapur seperti kerang-kerangan. Selanjutnya, Lingula unguis merupakan spesies yang memiliki marga hewan tertua saat ini untuk bertahan hidup. Dan terakhir, cangkangnya terdiri dari material karbonatan, tidak mempunyai lubang anus, dan mempunyai berbagai jenis yang berukuran besar. Selanjutnya, untuk habitat dan penyebaran, pada Brachiopoda hidup melekat dengan substrat melewati tangkai, lalu mengangkat cangkangnya agar air bisa mengalir pada cangkang dan lofofor. Filum Brachiopoda merupakan hewan laut dan salah satu fosil organisme yang sangat melimpah. Keberadaannya pada sedimen yang berasal dari masa Paleozoikum pada kelas Inarticulata menjadi ciri khas khusus, yaitu fosil indeks pada Kambrian awal dan hidup di air laut.
bentosesil beberapa hidup di air tawar, tetapi terbatas dan bisa hidup pada kedalaman 5.600 meter pada bentosesil. Lalu genus Lingula hidup di daerah tropis dengan kedalaman 40 meter dan mempunyai 300 spesies dari Brachiopoda. Brachiopoda modern mempunyai ukuran cangkang rata-rata 5 mm sampai 8 cm. Selanjutnya, untuk reproduksi dan daur hidup pada Brachiopoda. Pada Lingula unguis atau kerang lentera memiliki tubuh yang lambat dan cangkangnya memiliki panjang 5 cm sekitar 12 tahun dan kelaminnya matang sekitar 1-1,5 tahun saat cangkang memiliki panjang 2,25 cm. Telur dan spermatozoa bersebaran di air, terjadi pembuahan. Embrio membuat larva berenang bebas dan hanyut di permukaan laut, lalu memakan tumbuhan reni yang ada di laut. Reproduksi seksual pada Idioceus dan gonad yaitu 4 kelompok gamet yang menghasilkan peritoneum. Hanya yang meneteskan gamet dilepaskan ke air dengan nepridia, penyermukan di luar tubuh saat telur menetas menjadi larva yang berenang bebas dan terbiasa untuk makan. Larva inarticulata memiliki bentuk seperti Brachiopoda dewasa, tidak terjadi metamorfosa saat larva tubuh pada pedicel, lalu cangkang dan larva turun ke substrat dan hidup di lubang. Selanjutnya, untuk makanan dan kebiasaan makan pada Brachiopoda, yaitu bulu-bulu yang ada di sekitar batasan mantel mengulur di atas permukaan pasir pada bagian yang berada di depan. Brachiopoda membuat tiga tabung bulu kerucut, 1,5 dan lateral. Lengannya mengulur, lalu tentakel mengurai menjadi gulungan. Setelah itu, tentakel mekar. Telapak bulu getar dari tentakel pada lengan yang memukul bersamaan terjadi arus air menyimpan makanan dari oksigen ke rongga mantel dengan tabung bulu lateral. Saat menyaring air berisi partikel reni dan makanan, Brachiopoda dipindahkan ke oksigen terlarut, sehingga Brachiopoda membuang air dengan tabung bulu median. Dan terakhir, untuk nilai ekonomis dari Brachiopoda, spesies dari Brachiopoda yaitu Daphnia dan Artemia adalah benih pakan alami yang penting saat pembenihan ikan air laut dan ikan air tawar yang mempunyai keuntungan, yaitu kandungan nutrisinya tinggi, berukuran kecil pada ukuran mulut larva. Pergerakannya lemah sehingga dapat ditangkap oleh larva ikan, dan kadar pencernaan pada air kultur rendah dibandingkan menggunakan pakan buatan. Kandungan proteinnya sampai sekitar 70% kadar bahan kering dan terdapat 95% air, 4% protein, 0,54% lemak, 0,67% karbohidrat, dan 0,15% abu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pentastomida. Berasal dari bahasa Yunani yaitu pente yang artinya 5 dan stoma yang artinya mulut. Pentastoma atau pentastomida adalah sebuah filum bertubuh kecil dengan lebih dari 100 spesies yang diketahui yang dikenal dengan parasit dari saluran pernafasan vertebrata dalam bentuk dewasa. 90% dari pentastomida dikenal menggunakan reptil sebagai inang mereka. Sisanya 10% menggunakan burung dan mamalia sebagai inang utama mereka. Misalnya Linguatula serrata adalah parasit anjing, rubah, kucing, dan serigala. Sementara Richardia sternae tinggal di kantung udara burung camar. Lalu ciri-ciri. Yang pertama, tubuh bilateral simetris. Badan memiliki lebih dari 2 sel lapisan, jaringan dan organ. Lalu rongga tubuh pseudozoelum. Selanjutnya kebanyakan memiliki usus lurus dengan anus. Lalu tubuh monomer, sistem nervus termasuk otak dan cord saraf ventral. Tidak memiliki organ ekskresi, reproduksi biasanya seksual dan gonokoristik, dan semua adalah parasit pada vertebrata. Morfologi, variasi ukuran dan bentuk sesuai dengan spesies, biasanya tidak berwarna atau kuning. Panjang betina mencapai hingga 130 mm dan lebar 10 mm. Jantan tumbuh sampai panjang 30 mm. Rongga tubuh tersegmented memiliki pencernaan sederhana dan sistem saraf.
memiliki satu mulut. Mulut mereka kadang-kadang dikelilingi oleh 4 tonjolan seperti jari, sehingga tampak seperti 5. Mulut ini dikelilingi dengan cincin chitinous dan ada 2 pasang kait bertampang seram di daerah kepala. Untuk anatominya yaitu ujung anterior tubuh ruang 5 tonjolan, 4 diantaranya adalah kaki cakar, sedangkan yang kelima ruang mulut. Tubuh tersegmentasi dan ditutupi kutikula chitinous. Saluran pencernaan sederhana dan tubular, karena binatang sepenuhnya pemakan darah meskipun mulut agak dimodifikasi sebagai pompa otot. Sistem saraf adalah mirip dengan arthropoda lainnya, termasuk tali saraf ventral dengan ganglia di setiap segmen. Lalu meskipun tubuh bersih hemozoel, tidak memiliki sistem sirkulasi, pernapasan, atau organ ekskresi. Selanjutnya sistem reproduksi dan siklus hidup. Pentastomida merupakan gonokoristik yang berarti jenis kelamin yang terpisah dan berbeda. Fertilisasi secara internal dan melibatkan kopulasi. Betina memiliki ovarium dan betina dewasa akan hidup selama beberapa tahun, selama waktu itu akan menghasilkan jutaan telur. Sebagian besar telur spesies ini dilepaskan ke inang melalui sistem pencernaan. Telur keluar melalui kotoran dari inang premiernya, beberapa telur ini nantinya akan dimakan oleh inang sekunder. Ketika inang sekunder dimakan larva, stadium 3 muncul dari kista, memanjat keluar dari perut dan sampai kerongkongan untuk menginfeksi paru-paru inangnya. Sebagian besar spesies memakan darah inangnya melalui dinding paru-paru, kecuali Lingotula menginfeksi rongga hidung dan tidak memakan darah inangnya. Kerugian pentastomid sebagian besar adalah parasit, di mana sebagian besar menyerang atau menginfeksi saluran pernafasan inangnya. Penyakit yang ditimbulkannya adalah pentastomiasis atau linguatulosis, biasanya menyerang reptil yang dijadikan sebagai inang utamanya. Gejala yang disebabkan nafsu makan berkurang, dehidrasi, kondisi tubuh yang buruk, dan keluar eksudat darah dari hidung. Berikut ini adalah sumber referensi yang kami gunakan dalam penugasan kelompok kami. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.